Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang ke-11. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai modeling and simulation concept in supply chain management. Ini merupakan materi dalam memahami metode pendekatan yang digunakan pada prinsip modeling dan simulasi yang bisa diterapkan dalam supply chain. Jadi capaian pembelajaran pada materi modeling dan simulasi yang bisa diterapkan di SCM ini, yang pertama ada pengenalan, ya, kita belajar mengenai pengenalan model. Yang kedua ini pengenalan simulasi, ya. Kita membahas mengenai pengenalan simulasi, ya, apa itu simulasi, apa bedanya simulasi dengan model, ya. Dan yang ketiga tipe sistem, ya, tipe sistem, ya. Dan keempat ada tipe model. Kita akan menguraikan ini secara satu persatu agar nanti tujuannya supaya yang namanya metode pendekatan model dan simulasi ini bisa kita gunakan untuk supply chain management. Kita masuk di pendahuluan, ya, pendahuluan yang dimana, ya, sebuah model, ya, dapat dilihat sebagai abstraksi, ya. Secara literal, ya, konsep dari model itu berasal dari suatu abstraksi atau intuisi suatu fenomena dunia nyata yang mana kita bisa representasikan ke dalam bentuk simulasi, bentuk angka dan lain sebagainya, ya. Dia dikatakan sebagai abstraksi dari sesuatu untuk tujuan memahami abstraksi pemeriksaan selektif aspek-aspek tertentu dari sistem untuk mengisolasi aspek-aspek yang penting untuk beberapa tujuan dan menghindari aspek-aspek lain yang dianggap tidak relevan atau penting untuk tujuan studi, ya. Ini pendahuluannya, kita berangkat dari abstraksi yang dimana model itu memang kita ciptakan dari yang namanya suatu yang abstrak, ya, atau kita katakan imajiner, ya. Konsep imajiner itu kemudian kita tuangkan ke dalam suatu konsep atau konsep dunia nyata, ya, bisa dalam rumusan matematika, bisa dalam bentuk yang namanya diagram dan lain sebagainya. Jadi tujuan model itu sendiri, ya, yang dimana secara tujuannya, ya, abstraksi harus selalu memiliki tujuan, ya, karena tujuan memandu pemodelan, ya, untuk mengidentifikasi fitur penting di antara semua karakteristik sistem, ya. Jadi karena ini bersifat abstraksi, ya, maka tujuan dari abstraksi itu adalah mengkarakteristikkan sebuah sistem, ya, yang dimana sistem itu menjadi boundaries, ya, membatasi yang namanya alam semesta dengan kemungkinan untuk fokus pada fitur-fitur sistem yang membutuhkan perhatian kita, ya. Jadi maksudnya seperti ini, ya, yang namanya abstraksi itu biasanya berkaitan antara sistem yang dimana kita memikirkan suatu sistem bilangan, ya, misalnya kita mengimajinirkan suatu angka, ya, angka yang dimana angka-angka itu kita bisa membuat suatu sistem bilangan, ya, dan kemudian sistem bilangan itu bisa kita buat menjadi sebuah formulasi atau rumusan, ya, seperti, ya, bilangan eksponensial, derivatif dan lain sebagainya. Kemudian, ya, karakteristik suatu model, ya. Jadi model itu dikatakan baik, ya, apabila model itu mampu menangkap aspek-aspek penting dari sistem secara maksimal, ya. Jadi cara yang disederhanakan dan menghilangkan suatu yang kompleks, ya. Ya, misalnya kita kategorikan sebuah sistem, ya. Sebuah sistem itu kan biasanya dia dikategorikan suatu yang kompleks, ya, terdiri dari beberapa sistem, misalnya kita buat seperti ini, ya. Jadi pada saat kita membuat suatu abstraksi, ya, dengan imajiner kita atau dengan intuisi kita, ya,
Jadi aspek-aspek di dalam ini semua ya, di dalam sistem yang kita pikirkan ini ya, harus kita bisa realisasikan atau bisa kita representasikan ke dunia nyata ya, dunia nyata. Dengan sesederhana mungkin. Kemudian juga di sini dikatakan pemodelan merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah yang muncul di dunia nyata ya. Jadi bisa saja sebuah model itu merupakan representasi pemecahan masalah ya. Misalnya kita membuat model yang dimana sampah-sampah yang ada di dunia ini bisa kita reduksi atau bahkan bisa kita hancurkan ya tanpa meninggalkan polutan atau polusi ya. Nah, itu merupakan masalah ya. Jadi model itu bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah tersebut ya. Dalam kasus tadi kita berbicara sampah ya. Dalam banyak kasus ya, kita tidak mampu ya menemukan solusi yang tepat dengan bereksperimen dengan objek nyata ya. Maksudnya seperti tadi, misalnya kita mengasumsikan sampah dunia, sampah satu bumi ya, satu dunia, sampah satu dunia. Sampah dunia ya misalnya. Ya, itu kan secara eksperimen kita tidak mungkin untuk menjelajahi satu dunia ini untuk mengumpulkan sampahnya ya. Jadi kita bisa melakukan itu dengan pembuatan model ya. Model yang mana kita akan buat suatu asumsi dari model-model tersebut ya. Jadi model sangat identik dengan asumsi ya. Jadi model ya. Model ya. Kemudian dia asumsi ya, asumsi. Kemudian ada namanya skenario. Ya, ada asumsi skenario ya. Skenario. Jadi dari semua skenario ini ya, kita lihat skenario yang terbaik yang kemudian kita akan representasikan. Jadi ya, karena tadi dasarnya, karena kita dengan membuat suatu eksperimen di dunia nyata itu mungkin memerlukan biaya yang mahal ya, mungkin kita berbahaya ya, atau mungkin tidak mungkin kita lakukan dalam hanya mungkin 5 orang ya, atau hanya dengan 10 tim dan lain sebagainya ya. Jadi agar kita bisa dapat membuat suatu solusi ya tanpa harus terhalang dengan kendala-kendala tersebut, makanya kita harus menggunakan model ya agar kita bisa merepresentasikan masalah tersebut ke dalam dunia nyata ya. Selanjutnya di sini ada karakteristik model ya, dimana di sini dijelaskan setelah membangun model ya, atau kadang-kadang bahkan saat model itu dibentuk atau dibangun, kemudian kita harus menjelajahi dan memahami struktur dan perilaku sistem asli, yang dimana menguji bagaimana sistem akan berperilaku dalam berbagai kondisi ya, bermain dan membandingkan skenario yang berbeda, serta mengoptimalkannya. Jadi ketika kami menemukan solusi yang kami cari ya, kami memetakan solusi itu kembali ke dunia nyata. Jadi seluruh hal pemodelan sebenarnya tentang menemukan jalan dari masalah ke solusinya melalui dunia bebas risiko, di mana kita diizinkan untuk membuat kesalahan ya, membatalkan sesuatu, kembali ke masa lalu dan memulai dari awal lagi ya. Jadi kelebihan dari suatu modeling ya, modeling ini kalau kalian lihat di gambar ini namanya modeling, namanya smart grid ya. Ini yang namanya integrated sistem pembangkit tenaga ya. Mungkin kalian bisa cari tahu tentang ini ya. Jadi dalam suatu model ya, jadi yang dikatakan tadi kan model terdiri dari sistem-sistem ya. Sistem-sistem itu ada komponennya. Kalau kalian lihat di sini ada kincir angin ya, kincir angin. Di sini ada solar panel ya, di sini ada tiang-tiang listrik ya. Ini ada pembangkit tenaganya juga ya. Di sini ada operator ya, operator yang mungkin tugasnya adalah mengontrol panel-panel listrik ya. Ini ada ruangan ya, ruangan mungkin generator dan lain sebagainya.
Jadi ini dikategorikan mereka ini yang kecil-kecil ini subsistem ya. Subsistem yang dimana subsistem itu mendukung sistem yang besar ya. Yang dimana mereka semua itu berperilaku ya. Mereka ada perilaku sistem namanya. Yang dimana mereka itu sering berinteraksi satu sama lain ya. Jadi di dalam model ya, mungkin di dalam model ini kita bisa membuat kesalahan yang dimana mungkin kita tidak bisa lakukan ini di dunia nyata ya. Mungkin kalau kita membuat kesalahan pada dunia nyata, kita menghabiskan mungkin miliaran rupiah ya, bahkan triliunan untuk kita kategorikan untuk masalah pembangkit tenaga seperti ini. Tapi dengan membuat modeling ya, kita dapat bisa memangkas cost ya, memangkas cost dari keadaan-keadaan tersebut ya, yang dimana dan kita bisa membuat skenario yang dimana skenario itu kita lakukan trial and error ya. Kita harus bisa melihat dari perilakunya, kita pahami perilakunya, kemudian kita lihat dari masa lalu dan lain sebagainya, dan kita akan menghasilkan model yang optimal. Selanjutnya ya, tadi kita sudah berbicara mengenai sistem ya. Sekarang kita berbicara mengenai simulasi ya. Jadi simulasi ini sangat identik ya dengan sistem ya. Jadi simulasi ini mengacu pada kumpulan metode dan aplikasi yang luas untuk meniru perilaku sistem yang diteliti dan diwakili oleh sebuah model. Ya. Jadi tadi saat kita sudah merancang model ya, kemudian kita lakukan sebuah metode yang dimana metode itu bisa kita buat simulasi ya, simulasi pergerakan ya. Seperti ini mungkin kalian lihat ini ada orang-orang berjalan ya. Ini ada simulasi yang namanya simulasi melihat perilaku keseharian manusia ya, atau behaviorism activity ya. Yang dimana kita dapat melihat ya, banyak orang-orang itu memang dia membentuk sebuah pola perilaku yang dimana dari ini semua kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang nanti kesimpulan ini bisa kita gunakan untuk output untuk bisa mengambil sebuah keuntungan dan lain sebagainya. Misalnya saya kasih contoh ya, mungkin kita dalam sehari atau mungkin masyarakat Kota Batam ya, mungkin pada jam 5 sore ya, 5 sore itu paling banyak berjalan-jalan ya, berjalan kaki atau pedestrian ya di alun-alun Kota Batam misalnya, di WTB misalnya. Jadi pada saat itu kita bisa membuat asumsi kalau satu orang dengan penghasilan rata-rata mungkin masyarakat Kota Batam UMR-nya 4,2 ya. Jadi bisa kita asumsikan kalau kita membuat bisnis di tempat yang banyak orang berlalu lintas, ada trafiknya ya, maka bisnis tersebut bisa dikategorikan akan bertumbuh atau grow. Ya, itu mungkin salah satu contohnya. Ya, next. Ya. Jadi jenis-jenis simulasi itu ada 2 dikategorikan. Yang pertama ada simulasi komputer ya. Simulasi komputer. Yang dimana evaluasi numerik model menggunakan perangkat lunak yang dirancang untuk meniru karakteristik sistem dari waktu ke waktu dan juga ruangnya. Yang dimana model harus memformalkan sistem perilaku sedemikian rupa sehingga perangkat lunak dapat menghitung evolusi variabel yang menggambarkan fitur sistem ya. Sedangkan yang kedua ada jenis simulasi namanya eksperimen fisik ya. Jadi ini terdiri untuk meniru perilaku sistem menggunakan replika skala dari sistem nyata atau menggunakan sistem dengan skala replika konteks operasional ya. Contoh eksperimen fisik di sektor penerbangan dapat menjadi penggunaan aktor untuk menguji ya. Jadi kalau mungkin eksperimen fisik ya, kalian mungkin dalam penerbangan ya, itu kan ada simulasi ya, simulasi yang disampaikan oleh pramugari ya, untuk misalnya dalam keadaan darurat ya, membuka pintu pesawat ya, membuka jendela pesawat ya, mungkin pada saat pesawat itu mendarat di air ya, untuk meniup jas pelampung ya. Itu merupakan eksperimen atau simulasi secara fisik. Selanjutnya ya,
Jadi penerapan simulasi pada ATM. ATM itu namanya Air Traffic Management ya. Jadi istilah ini merupakan istilah penerbangan ya, yang mencakup semua sistem yang membantu pesawat untuk berangkat dari suatu aerodrom ya, transit airspace dan mendarat di aerodrom tujuan ya, masuk air traffic control ya, ATC ya, air traffic system ya, kemudian airspace management dan arus lalu lintas udara dan manajemen kapasitas ya. Nah, jadi kalau kalian lihat itu suatu penerbangan itu merupakan kumpulan dari sub-subsistem yang membentuk suatu sistem ya, yang kita namakan air traffic management ya, yang dimana tadi dalam pesawat itu kan ada yang namanya bagaimana cara membaca koordinat penerbang pesawat ya, bagaimana radar ya, memaksimalkan radar penerbangan agar suatu pesawat itu tetap pada koneksi radarnya, sehingga bandara itu tetap bisa mengukur ya kedatangan dan kepergian suatu pesawat ya. Nah, selain itu juga ada yang namanya lalu lintas ya, lalu lintas penerbangan ya. Jadi ada beberapa rute-rute penerbangan ya. Jadi penerbangan itu tidak asal ya, atau tidak bisa lewat dimanapun ya. Ada beberapa daerah-daerah yang terlarang, yang dimana pesawat itu tidak boleh melintasi daerah tersebut ya. Maka oleh itu sistem-sistem seperti routing dalam pesawat itu sangat dibutuhkan ya, lalu lintas udara ya dan lain sebagainya, dengan juga sistem-sistem mesin-mesin pesawat ya, bagaimana turbin pesawat itu berfungsi dengan baik, bagaimana airfoil dari perusahaan itu berfungsi dengan baik dan lain sebagainya, serta sistem lainnya yang mendukung penerbangan tersebut ya. Jadi dari sebuah sistem-sistem tersebut ya, kita dapat menggunakan mungkin suatu perangkat lunak ya, dengan sebuah simulasi ya, kita terbangkan sebuah pesawat ya, mungkin pesawat ini ada 5 atau 10 pesawat ya, dia akan terbang masing-masing ya. Dari simulasi tersebut kita dapat lihat ya, kedatangan pesawat tiba jam berapa dan lain sebagainya. Sebuah sistem yang menyediakan air traffic management ya, melalui integrasi kolaboratif ya. Jadi integrasi yang mana tadi suatu informasi yang harus terhubung dengan teknologi, harus terhubung dengan manusia dan fasilitas pelayanan lainnya, itu harus dalam suatu integrasi atau dalam sistem yang terhubung ya, yang dimana itu juga harus didukung oleh udara, darat, dan komunikasi, navigasi, dan pengawasan berbasis ruang angkasa ya. Bagaimana juga setelah itu juga berperan dalam menangkap radar dari pesawat dan lain sebagainya ya. Kita masuk yang namanya tadi kita sudah berbicara mengenai integrasi ya, tapi mungkin kita kurang tahu apa itu integrasi ya. Ini mungkin akan saya jelaskan ya, atau akan saya deskripsikan mengenai apa itu integrasi ya. Jadi kalau kalian sudah sampai pada semester 6 ya, kalian harus memahami atau mendalami suatu konsep dari integrasi sistem, karena memang kita ketahui bahwa integrasi sistem ini merupakan core ya, atau sebuah jargon dari teknik industri ya. Jadi integrasi sistem itu ya, kalau secara definisinya adalah kumpulan dari komponen-komponen yang keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang sistem tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dan goals tertentu ya. Tadi misalnya kita balik lagi ke bandara ya, atau ATM tadi, Air Traffic Management ya. Jadi dia punya sebuah tujuan ya. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah mengantarkan penumpang dengan selamat dari satu tujuan ke tujuan yang lain ya. Nah, itu merupakan tujuannya. Jadi sebuah sistem itu, atau sebuah sistem yang terintegrasi itu harus mempunyai tujuan. Ada beberapa poin atau aspek yang harus ada dalam integrated system ya. Yang pertama adalah dia harus mempunyai tujuan ya, outputnya dan outcome-nya ya. Yang kedua, dia harus mempunyai subsistem, elemen-elemen sistem tadi ya, seperti tadi penerbangan ya. Ya, ada elemen-elemen sistem pendukungnya, bagaimana sistem maintenance dalam mengoperasikan atau merawat mesin pesawatnya,
Dan sistem bagaimana merawat radarnya itu merupakan subsistem. Dan yang ketiga adalah interaksi. Jadi sistem tersebut ya, jadi dia tidak bisa parsial. Jadi dia harus terintegrasi antara satu dengan yang lain ya. Maka disebut integrated system. Jadi perlu digarisbawahi bahwa memang integrated system ini memang adalah suatu definisi yang sangat literal dari teknik industri, yang dimana sebenarnya suatu engineer dari industrial engineering itu memang harus memahami integrated system dan membuat suatu penelitian yang berhubungan dengan integrasi sistem ya, atau sistem terintegrasi. Kemudian ya kita lanjut ya, tipe-tipe sistem ya. Jadi sistem itu juga ada tipe-tipenya ya. Yang dimana kalau kita lihat di sini sistem adalah suatu konsep ya, konsep matematika dan logika ya, logika untuk menjelaskan hubungan ya, yang dimana untuk mencapai fungsionalitas atau tujuan non fungsional dengan mempertimbangkan lingkungan di mana sistem itu ditempatkan ya, biasanya digambarkan sebagai kondisi batas. Jadi hubungan timbal balik ya dengan properti ya, ikatan dan tautan fungsi atau tujuan non fungsional yang mendefinisikan sistem. Keadaan suatu sistem dapat didefinisikan sebagai himpunan minimum variabel yang diperlukan untuk mengkarakterisasikan atau menggambarkan semua aspek yang menarik dalam sistem dalam waktu tertentu. Kemudian ya, jadi sistem itu ada beberapa sistem ya, sesuai dengan metodenya. Ya, ada namanya sistem kontinu ya. Jadi dia sifatnya adalah kontinu, di mana variabel status terus berubah dari waktu ke waktu ya. Sifatnya kontinu atau bisa kita bilang dia sifatnya dinamis ya. Jadi contohnya jenis sistem adalah evolusi posisi pesawat terbang ya. Jadi kalau kita lihat posisi pesawat terbang itu kan dia continuous ya, dia berubah-berubah sesuai dengan rutenya. Kemudian sistem diskrit ya, yang dimana variabelnya adalah keadaan berubah dalam instan tertentu atau dalam urutan instan dan tetap konstan selama sisa waktu. Jadi urutan saat-saat di mana keadaan sistem dapat menyajikan perubahan ya, berperilaku sebagai pola periodik ya. Jadi di sistem diskrit ya berbentuk pola periodik ya. Jadi dalam satu waktu, dalam siklus waktu dia, dalam diskrit itu ada siklus waktu. Jadi dia tidak terhubung seperti continuous tadi ya, yang mana mempertimbangkan misalnya sistem komputer yang memperbarui informasi radar pada interval waktu yang konstan ya. Jadi di sistem komputer pun ya, kalau kita lihat itu ada pembaruan ya. Di handphone kita juga ada pembaruan ya. Jadi suatu aplikasi itu diperbarui terus ya. Tapi dia ada suatu siklus waktunya terputus ya. Putus dan langsung dia nanti akan ada pembaruan lagi. Begitu selanjutnya itu dinamakan adalah sistem diskrit. Kemudian ada sistem peristiwa diskrit ya, di mana mereka berperilaku sebagai sistem diskrit ya, dengan perbedaan bahwa urutan instan di mana keadaan sistem dapat menyajikan perubahan berperilaku sebagai pola stokastik. Kemudian sistem hibrida, yang dimana sistem ini menyediakan kerangka kerja matematika yang kuat untuk menggambarkan banyak domain aplikasi yang menarik yang dirincikan oleh interaksi diskrit dan variabel kontinu. Kemudian yang terakhir ada sistem sosial teknis, yang dimana entitas sistem dan hubungannya terdiri dari jaringan sosial atau aktor dan jaringan fisik. Artefak teknis membentuk bersama-sama ya, dia bersifat adaptif yang kompleksitas sistem ya, yang dimana jaringan aktor menentukan pengembangan ya, operasi dan pengelolaan jaringan teknis yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku pada aktor. Jadi ada beberapa jenis model ya. Jadi model ya bisa fisik, mental, simbolik ya. Yang dimana untuk mewakili sistem ya. Jadi
namun mempertimbangkan penggunaan dalam lingkungan simulasi digital ya. Formalisme yang digunakan harus mewakili pengetahuan tentang sistem secara ringkas dan jelas. Dengan kata lain, mereka harus memiliki keunikan interpretasi yang dapat diproses oleh komputer ya. Jadi contohnya ini ada mental model ya. Jadi biasanya ini adalah cognitive behavior. Jadi bagaimana kita memodelkan mental atau kognitif dari seseorang ya dalam model jaringan atau dalam model matematika. Nah, jadi di sini ada box and arrow ya. Ini modelnya adalah per kotak-kotak gitu ya, yang mempunyai hierarki ya. Kemudian ada ini physical model, berhubungan dengan sesuatu yang secara material itu dia bersifat fisik ya, mulai dari bangunan, jalan dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian ada formula on a sheet of paper ya. Ini biasanya modelnya dalam bentuk matematik seperti sigma ya, kemudian grafik ya, kemudian penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya. Nah, ini ada spreadsheet ya, ada lembar kerja ya, seperti mungkin kalian gunakan yang sering itu adalah Excel ya, dan lain sebagainya. Ini adalah computer simulation model ya. Jadi di sini bisa memodelkan penerbangan ya, penerbangan beberapa pesawat ya, ini pesawat tempur dan lain sebagainya. Kemudian pertimbangan dalam representasi model. Jadi pertimbangannya ada beberapa aspek. Yang pertama, sebuah model selalu dikembangkan ya setelah serangkaian perkiraan dan hipotesis, dan akibatnya hanya sebagian yang mewakili realitas. Jadi model itu harus sifatnya selektif. Jadi dia harus sifatnya menguji dari hipotesa ya, hipotesa yang kita berikan atau asumsi-asumsi yang di awal. Kemudian sebuah model dibangun untuk tujuan tertentu dan harus dirumuskan dengan tujuan berguna untuk alasan tersebut ya. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, kalau model itu harus mempunyai tujuan dan goals ya. Biasanya tujuannya harus dengan nilai yang bermanfaat ya, untuk memecahkan masalah dan lain sebagainya. Kemudian sebuah model harus merupakan kompromi antara kesederhanaan dan kebutuhan untuk menyatukan semua aspek penting dari sistem yang diteliti ya. Oleh karena itu model yang baik harus mempertahankan dua sifat. Yang pertama, mewakili dengan benar karakteristik sistem yang kita minati, dan kemudian menjadi representasi abstrak dari realitas yang cukup sederhana untuk memfasilitasi pemeliharaan, adaptasi dan pemanfaatan kembali. Ya, kemudian ini ada framework model ya. Jadi ini merupakan metode-metode yang sering digunakan untuk bisa yang namanya merepresentasikan sebuah model. Jadi di sini ada discrete event ya. Discrete event. Kemudian ini ada nih namanya agent based ya, agent based. Kemudian di sini ada sistem feedback ya, dia sifatnya feedback dan dinamis. Ada sistem dinamik ya. Kemudian ada dynamic system ya. Ini ada high abstraction less ya. Jadi yang dimana kalau dia semakin menurun ya, maka keterkaitannya dengan sistem itu semakin detail ya gitu ya. Ya akan lebih cocok untuk memodelkan sistem dalam hal-hal yang terperinci gitu, hal-hal yang detail. Kemudian dia kalau semakin high abstraksi ya, dia akan membuat generalisir model ya. Jadi tidak detail sekali ya. Dia ada beberapa ketentuan ya yang dipakai, biasanya stokastik dan deterministik. Nah, jadi kalau kita lihat ini metode-metode ini yang kita gunakan ya. Jadi kan kalau kita berbicara misalnya abstraksi, model itu berasal dari abstraksi ya. Abstraksi ya. Saya ganti warna dulu. Oke, mungkin saya ganti warna ini ya. Jadi model kan berasal dari abstraksi ya.
Jadi pada saat model ini kita transformasi ke dunia nyata ya, dia membutuhkan metode yang dimana metode tersebut ya seperti yang kita lihat ini, metodenya ada discrete event ya, agent based, dan sistem dynamic serta dynamic system. Ini merupakan metode yang dimana metode ini kita gunakan untuk membuat transformasi ke dunia nyata. Jadi sebuah abstraksi itu bisa direpresentasikan ke dunia nyata dengan menggunakan metode-metode modeling seperti discrete event, agent based, sistem dynamic, dan dynamic system. Kemudian ya, kita membuat perbedaan secara kategorial. Jadi yang namanya model ada dua. Yang pertama analytic model ya. Jadi analytic model ini sifatnya dia biasanya menggunakan formulasi ya, atau sebuah fungsi pada titik x ya, fx. Jadi dia biasanya fungsi dari matematika. Ada variabelnya biasanya yang dikeluarkan masuknya adalah x1, x2, x3 sampai x4, dan outputnya adalah Y1, Y2 sampai dengan Y4. Jadi teknologi di balik pemodelan berbasis ya spreadsheet sederhana ya, ini mungkin di Excel ya. Kemudian ada sel tempat di mana memasukkan input model, dan sel lain tempat Anda melihat output ya. Yang dimana nilai keluaran ditautkan ke masukan mulai rantai rumusan dan model yang lebih kompleks ya. Script bagian add-on kemungkinan Anda melakukan variasi parameter ya, seperti ada metode Monte Carlo atau eksperimen pengoptimalan ya. Namun demikian ada kelas besar masalah di mana solusi analitik ya berbasis rumus tidak ada atau sangat sulit ditemukan ya. Jadi kelas ini khususnya mencakup sistem dinamis yang menampilkan perilaku non-linear ya, penyimpanan ya, pengaruh non-intuitif antara variabel ya, di mana ketergantungan waktu dan kausal semua di atas dikombinasikan dengan ketidakpastian dan jumlah besar parameternya. Kemudian ada selanjutnya ini ada simulasi model, yang dimana atau model simulasi ya, tidak seperti model analitik, dia tidak menggunakan metode-metode rumusan seperti kalkulus ya, tapi dia menggunakan model dari komputer ya, yang dimana modelnya dapat dieksekusi ya. Jadi Anda dapat menjalankannya dan itu akan membangun lintasan perubahan status sistem dari waktu ke waktu. Anda dapat mempertimbangkan model simulasi sebagai seperangkat aturan yang diberi tahu cara mendapatkan status sistem berikutnya dari status saat ini. Jadi aturan tersebut dapat dalam berbagai bentuk ya. Bisa seperti persamaan diferensial, diagram keadaan, diagram alur proses, jadwal, dan lain-lain. Jadi keluarannya model dihasilkan dan diamati saat model berjalan. Selanjutnya ya, ini ada implementasi simulasi ya. Tadi beberapa metode-metode modeling tadi ya, seperti discrete event, agent based, dynamic system, dan sistem dinamik ya, itu bisa diimplementasikan ke topik-topik industri ya. Di sini ada high abstraksi level ya. Jadi semakin tinggi levelnya biasanya kedetailan dalam merepresentasikan model itu tidak terlalu terinci ya. Jadi semakin low abstraksi levelnya ya, maka kemampuan untuk merepresentasikan model secara detail itu akan bisa terwujud ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, yang abstraksinya tinggi ya, seperti sosial sistem, ekosistem, dan ekonomik ya, karena memang variabelnya sangat kompleks ya. Di supply chain ya, fleet management, transportasi, bisnis proses ini masuk ke kategori medium ya. Jadi ada warehouse, airport ya, hospital ya, dan lain sebagainya. Jadi ini semua topik-topik ini bisa kita modelkan dengan metode-metode modeling dalam merepresentasikannya ke dalam dunia nyata. Selanjutnya ya, ini merupakan implementasi simulasi pada supply chain kelapa sawit ya. Jadi ini dengan menggunakan program perangkat lunak namanya Analogic ya. Jadi ini merupakan yang namanya pengiriman kelapa sawit ke pabrik ya.
Nah, kalau kalian lihat yang hijau-hijau kecil ini merupakan gudang penyimpanan kelapa sawit sebelum didistribusikan ke pabrik. Jadi dari kebun ya, di sini ada kebunnya kemudian dipanen ya, mungkin di sini kebun sawitnya kemudian dipanen dia akan masuk ke yang namanya warehouse, gudang sementara untuk didistribusikan menggunakan kendaraan atau truk ke pabrik ya. Jadi dari aktivitas ini aktivitasnya dalam 60 hari ya. Jadi kita bisa melihat perilaku dari sistem tersebut ya. Ini menggunakan metode agent based modeling ya. Jadi kita dapat melihat ya dalam beberapa waktu truk ini ya, jumlah truknya di sini ada 500 truk ya dalam 60 hari ya. Yang dimana dia dapat kita lihat ya rute yang ditempuhnya yang mana. Kemudian dia itu dalam berapa ton kelapa sawit dia dapat mengangkut dengan beberapa kali ya. Dan kita bisa mengkaitkan antara siklus panen dan produksi dari kelapa sawit ya, berapa CPO yang dihasilkan ya per 60 hari dan lain sebagainya. Ya, dengan agent based modeling ya, kita bisa membuat representasi dari perilaku sistem yang tujuannya adalah untuk kita dapat menganalisis sistem tersebut agar sistem tersebut kita bisa mengetahui perilakunya seperti frekuensi pengantarannya, frekuensi panennya, frekuensi produksinya, dan lain sebagainya. Yang mana itu akan kita buat sebagai analisis yang kita gunakan untuk dapat membuat perbaikan terus-menerus ya. Jadi kita mencari intinya adalah efisiensi dan efektivitas ya untuk mendapatkan keoptimalan, yang dimana saat sesuatu itu dalam keadaan optimal maka perusahaan akan mendapatkan kinerja yang baik serta profit yang baik ya. Mungkin ini ada beberapa model yang bisa kita lihat pada agent based modeling ini pada video berikut ya. Jadi ini ada beberapa model agent based ya. Ini ada beberapa harinya. Ini kalau kalian lihat di sini ada hari ya. Ini hari ke-8 ya. Pada tanggal 1/30/2021 ya. Pukul 9.50 ya. Di sini ada rute-rutenya ya. Ini kebun 1, kebun 2 ya, kebun 3, kebun 4 dan lain sebagainya. Ya, ini kita dapat melihat video simulasinya sebagai berikut.
Mungkin dari video tadi kita dapat melihat bahwa itu merupakan simulasi dari kelapa sawit ya, yang mana kelapa sawit dari kebun itu akan diproduksi menjadi CPO ya. Jadi tidak hanya di situ saja ya, metode-metode agent based dan pemrograman simulasi lainnya bisa kita gunakan untuk dapat merepresentasikan sebuah model atau sebuah permasalahan di dunia nyata, kita modelkan ya, sehingga kita dapat mendapat solusinya untuk mendapatkan perbaikan dan peningkatan kinerja dan lain sebagainya agar mendapatkan titik optimal dalam sebuah bisnis atau sebuah sistem. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian semuanya pada pertemuan ini ya. Saya ucapkan selamat malam ya, selamat beristirahat, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga.